Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya keluarga kalian tetap harmonis dan bahagia selalu, ingat ya guys, kita jadi orang tua itu tidak boleh egois. Kalau bertengkar tidak boleh di hadapan anak-anak. Walaupun kita seorang istri bisa mencari duit sendiri, bisa mandiri, tetap aja ya guys, kodrat seorang istri tidak boleh sombong dan tidak boleh marah-marah terus guys. Kita jadi seorang istri itu harus jadi panutan untuk anak-anak kita guys, karena suatu saat anak-anak kita itu akan menikah dan seorang ibu itu harus bisa mencontohkan anak-anaknya supaya rumah tangganya itu hidup damai dan tentram. Jadi kita harus memberi contoh bahwa kita itu di dalam rumah tangga itu harus belajar hidup rukun dan damai. Jadi kalau ada masalah kita harus bisa menghadapinya, karena di dalam rumah tangga itu guys, kalian harus bisa melewati ujian yang sangat dahsyat, karena ujian itu tidak akan berhenti selagi kita masih bernapas. Kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan. Maaf ya guys, suami aku kelakuannya kayak gitu. Walaupun lagi bikin video, dia lupa mencium aku ya guys. Jadi dia itu sangat menyayangi istrinya dan sangat menghormati istrinya guys. Jadi kalau kalian kepengen dihormati suami dan disayang suami, yaitu kalian harus menghormati suami. Insya Allah suami juga akan menghormati istri. Bila mana seorang istri itu sudah siap menikah dengan orang yang dia cintai, kalian tidak boleh egois. Jangan bertengkar di hadapan anak-anak, karena seorang istri itu masuknya seperti seorang ibu kalau sudah punya anak. Jadi kalian jadi seorang ibu itu harus bisa mengontrol emosi dan kalian harus bisa menjaga supaya anak-anak kalian itu tenang. Karena seorang istri itu harus bisa mengayomi anaknya biar anaknya itu hidupnya tentram, damai, dan melihat ayah ibunya itu selalu rukun supaya anaknya bahagia. Jarang sekali yang dipikirkan seorang istri kalau lagi marah itu dia tidak sadar bahwa dia menyakiti anak-anaknya. Mengapa kayak gitu guys? Karena seorang anak itu sedih kalau melihat orang tuanya bertengkar. Jadi seorang istri harus belajar legowo, harus belajar menerima, dan harus bisa memberi contoh sama anak-anaknya. Karena seorang istri itu benar-benar diuji dengan kesabaran yang luar biasa, yaitu sabar dengan suami dan sabar dengan anak-anak. Gitu guys. Jadi seorang istri itu benar-benar harus kuat, benar-benar harus sabar dan legowo. Jadi kalau kalian sudah siap ingin menikah, kalian harus benar belajar sabar dan belajar menerima. Karena seorang istri itu kalau sudah kecewa dan marah-marah tidak bisa mengontrol emosi, dijamin rumah tangga kalian itu pasti akan ribut terus. Karena di dalam rumah tangga itu guys, adanya kesabaran itu seorang istri. Bila mana seorang istri itu sabar dan selalu bersyukur, insya Allah rumah tangganya adem ayem. Tapi kalau istrinya selalu menuntut, selalu emosional, tidak bisa mengontrol emosi karena kebutuhannya tidak dicukupi sama suaminya,
terus istrinya ngomel-ngomel terus, marah-marah terus, dijamin rumah tangga kalian akan berantakan. Makanya solusinya satu guys, bila mana rumah tangga itu dalam keadaan kesulitan ekonomi, yaitu caranya seorang istri itu harus bisa membantu suami, bukan ngomel-ngomel dan bukan marah-marah. Percuma guys kalau kita marah-marah namun hasilnya tetap nol, adanya pertengkaran, adanya keributan, itu tidak akan baik untuk keluarga dan nanti ujung-ujungnya ada perceraian karena selalu bertengkar setiap hari. Jadi kalau kalian ada masalah dengan ekonomi, yaitu guys, kalian harus punya solusi, jangan bikin masalah. Harus ada solusi, yaitu gimana solusinya? Yaitu istri membantu suami mencari nafkah. Itu tidak apa-apa guys, karena kalau kita itu pakainya gengsi, pakainya emosi, tidak akan ada habisnya guys. Jadi kalau kita itu keluarganya dalam kekurangan, ingat ya guys, cepet-cepet ambil tindakan bahwa kita itu harus bisa mencari solusi, yaitu mencari nafkah, jualan atau kerja gitu. Jadi seorang istri kalau ada masalah harus bisa mengatasi masalah, jangan tambah masalah. Nanti rumah tangganya ribut terus. Supaya disayang suami, supaya dicintai suami, seorang istri itu harus bisa menghadapi masalah apapun ya guys, dan harus bisa mengayomi seorang suami, karena seorang suami itu guys, sekuat-kuatnya laki-laki aslinya hatinya cepat rapuh, namun seorang istri walaupun lemah tapi kuat guys imannya. Jadi insya Allah selemah-lemahnya wanita itu lebih kuat dari laki-laki. Jadi makanya diciptakan sama yang di atas bahwa wanita itu bisa melahirkan karena wanita itu kuat guys. Jadi kita harus tunjukkan sama pasangan kita bahwa seorang istri itu bisa membantu suami. Jadi di saat suami itu lagi ada masalah, seorang istri itu siap untuk membantu suami. Insya Allah suami itu akan tenang hatinya kalau istrinya selalu menghormati, selalu menyayangi suaminya. Dijamin keluarga kalian akan tentram dan damai. Kalau kita itu sering komunikasi dengan pasangan kita, kalau ada masalah kita bicarakan dengan baik-baik, jangan pakai emosi, jangan pakainya ego, karena ego kita itu kepengennya menang sendiri, itu salah besar. Bila mana kita sudah berkeluarga, kita itu sampingkan egonya, karena kita sudah berjanji sama diri kita sendiri, sama pasangan kita, bahwa suatu saat pas kita menikah, kita berjanji akan melalui bersama dan akan menghadapi masalah bersama. Jangan sampai kita itu mengingkari janji. Dan ingat, kita itu janji akan menikah sampai maut menjemput dan akan membina rumah tangga dengan sabar walaupun kekurangan, dan sudah berjanji tidak akan meninggalkan pasangan kita masing-masing. Jadi kita ingat janjinya kita sendiri. Bila mana janji kita sendiri aja diingkari, dijamin rumah tangga kita itu tidak akan bahagia, karena kita sudah janji sama diri kita sendiri aja diingkari. Bener gak guys? Jadi kita tidak boleh egois. Bila mana kita sudah menikah, apalagi sudah punya anak, kita itu harus mencontohkan jadi orang tua yang baik. Terima kasih.